Mungkin kita tidak asing dengan ungkapan katakan cinta dengan bunga. Bahwa ketika kita menyayangi seseorang, harus ada wujud nyata. Ungkapan-ungkapan yang jelas yang dapat dirasakan oleh pribadi yang kita sayangi. Demikian pula ketika kita berbicara tentang percaya, harus ada wujud nyata. Karenanya Rasul Yakobus pernah berkata, kalau engkau punya iman dan sisi lain kamu punya perbuatan, coba perlihatkan. Dalam pemahaman Rasul Yakobus, percaya, iman, dan perbuatan menjadi satu paket, seperti mata uang. Dua sisi yang berbeda harus menjadi satu kesatuan. Sehingga kertas yang ringan tersebut menjadi memiliki nilai. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Renungan pagi ini berbicara tentang bagaimana refleksi percaya kita yang nyata dalam kehidupan kita waktu demi waktu. Untuk itu, saya mengajak kita kembali untuk merenungkan tulisan Yesaya. Yesaya pasal 43, dimulai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, oleh karena umat pilihannya, maka Tuhan membuat sebuah tindakan nyata, menyuruh orang ke Babel. Di sana mungkin ada sebuah pelajaran yang tidak ringan yang harus dirasakan. Tetapi kita harus pahami bahwa tidak ada tindakan Tuhan yang membawa celaka bagi orang pilihannya. Namun sebaliknya, ini jadi iman saudara dan saya, bahwa semua perbuatan Tuhan mendatangkan masa depan penuh dengan harapan. Mengapa? Karena kita mengasihi Dia, karena kita percaya, karenanya kita taat, kita setia. Kita tunjukkan dalam perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada kerendah hatian, hidup dalam kelemah lembutan, mengasihi sesama, peduli, memiliki empati yang tinggi. Dan saya percaya karya Tuhan akan membuat kita terpukau. Tuhan berjanji Dia akan membukakan palang-palang pintu penjara dan akan mengubah sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Kenapa? Karena Dia mengasihi orang-orang pilihannya. Ayat 15 berkata, akulah Tuhan yang maha kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan, aku telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ya, Dia punya kuasa. Saat orang berkata tidak ada jalan, saat yang lain menyampaikan itu mustahil, tidak ada jalan keluar, tidak bisa, maka Tuhan kita telah menunjukkan bahwa Dia mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. So, nantikan kalau kita pernah ditolong Tuhan. Sekarang kita menemukan sebuah tembok yang besar. Ingat prinsip yang Tuhan minta kepada orang Israel waktu tembok Yeriko dirobohkan. Diam, taat, dan ketika waktunya tiba, bersorak-sorailah. Karena hanya dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa melihat
ada jalan baru di kehidupan kita. Ayat 17, aku telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Siapa orang yang tidak pernah khawatir? Ya, saya pun sebagai seorang hambanya sering ada dalam sebuah keadaan khawatir. Tetapi ada satu jalan agar kekhawatiran itu tidak membuat langkah kita menjadi salah dalam pengiringan kita akan Tuhan. Berdoa, menyembah, terhubung, itu adalah tools yang Tuhan sediakan sehingga kita bisa ubah kekhawatiran kita. Karena kita tidak khawatir, maka kita punya kepercayaan untuk melangkah dalam iman. Betul, dalam dunia ini kita gak bisa meraih semua yang ideal. Tetapi satu hal yang Tuhan sediakan buat kita, kebenaran. Kebenaran sudah cukup Bapak Ibu. Karena dalam kebenaran kita bisa melihat sesuatu yang baik dan indah. Karenanya pagi hari ini, biarlah dengan ucapan syukur kita hampiri Tuhan. Kita berdoa, kita menyembah, kita merenungkan firman, dan kita memutuskan bahwa sepanjang hari ini aku serahkan hidupku dalam ketaatan untuk menyenangkan-Mu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.